Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang akibat hukum dari suatu akad atau perjanjian dalam kaitannya dengan para pihak. Jadi, apabila sebuah akad itu sudah sah disepakati, akan menimbulkan akibat hukum. Yang dimaksud dengan akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus diterima dan dipenuhi oleh para pihak. Dalam sebuah akad, para pihak ini dibagi menjadi tiga. Pertama, pihak yang berakad atas namanya sendiri, yang kedua berakad mewakili orang lain, dan yang ketiga berakad dengan dirinya sendiri. Apabila berakad atas namanya sendiri, beberapa pihak juga akan terkena imbas dari akibat hukumnya. Pertama, pengoper hak, yang kedua para kreditor, dan yang ketiga pihak ketiga. Jadi, pengoper hak ini, yang dimaksud dengan pengoper hak adalah ahli waris ataupun pembeli. Jadi, pembeli ini adalah pengoper dari hak yang dimiliki oleh penjual. Apabila terjadi akad jual beli, maka haknya akan berpindah dari penjual kepada pembeli atas sebuah barang. Yang kedua adalah para kreditor. Para kreditor menerima akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh debitor. Jadi, apabila debitor ini berhutang kepada kreditor dengan jaminan seluruh hartanya, dan debitor melakukan sebuah akad jual beli atau akad-akad tertentu dengan hartanya itu, otomatis hartanya akan berkurang ataupun bertambah. Akibatnya terhadap kreditor adalah jaminannya ke debitor yang berupa seluruh hartanya ini kan juga dapat berkurang ataupun bertambah. Nah, yang ketiga adalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud contohnya apabila dalam sebuah perusahaan, pimpinan perusahaan melakukan akad asuransi, yang berakad kan hanya pihak asuransi dengan pemilik perusahaan, tapi karena asuransi ini juga akan memberikan imbas atau akibat hukum terhadap para karyawannya sebagai penerima asuransi. Yang kedua, pihak pembuat janji bertindak mewakili orang lain. Jadi, pihak pembuat janji ini apabila bertindak mewakili orang lain, maka akibat hukumnya akan diterima oleh pihak yang diwakili, karena yang mewakili ini hanya bersifat sebagai penghubung. Dalam saat mewakili, dia bisa bertindak atas nama orang lain ataupun atas namanya sendiri untuk orang yang diwakili. Kedua-duanya sama, yaitu akibat hukumnya akan diterima oleh orang yang diwakili. Yang ketiga, para pihak yang berakad dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini terdapat beberapa batasan. Yang diperbolehkan hanyalah apabila akad tersebut adalah akad wali, misalnya seorang ayah yang mewakili anaknya atau seorang kakek yang mewakili cucunya. Yang tidak diperbolehkan adalah pihak ini satu pihak berakad dengan dirinya sendiri dalam jual beli. Jadi tidak boleh, karena antara pembeli dan penjual itu memiliki keinginannya sendiri-sendiri, tidak dapat dijadikan satu. Makanya yang diperbolehkan dalam para pihak yang berakad dengan dirinya sendiri ini hanya sebatas pada wali untuk anak ataupun anak-anak di bawah umur. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti akan kita bahas di kelas. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.